DG2LZ Studio. Belakangan ini saya tuh suka dengerin musik-musik jadul. Gak belakangan ini juga sih, tapi kayak mungkin udah 2 tahun 3 tahun terakhir lah. Jadi udah agak lama juga. Awalnya sebenarnya nggak tahu nih, pada tahu nggak ya, ada style ya yang orang-orang barat ya, Amerika tuh nyebutnya kayak postmodern jukebox gitu ya, PMG ya, postmodern jukebox. Jadi kayak style lagu-lagu yang lagu-lagu populer ya, lagu-lagu zaman sekarang yang diberi sentuhan lampau gitu, 60-an 70-an, kayak apa, jazz, ada jazz-jazznya kayak gitu. Terus juga ya banyak lah ya, tapi intinya diberi sentuhan 60-an 70-an gitu. Memang ada nama bandnya juga sih, ada band atau ya pokoknya grup lah yang nama grupnya itu tadi itu postmodern jukebox. Tapi sebenarnya belakangan tuh udah jadi kayak style gitu. Mungkin kalau beberapa penyanyi populernya tuh kalau di bule itu kayak siapa namanya tuh, Tatum Lengli ya kayak gitu. Atau kalau yang Asia Malaysia itu kayak bukan Lily Evans mah Harry Potter ya, Lily Jana apa ya, pokoknya adalah beberapa gitu. Indonesia juga ada beberapa gitu. Jadi lagu-lagu baru atau lagu-lagu populer 2000-an kesini itu dikasih sentuhan lama tuh. Awalnya saya suka dengerin yang kayak gitu. Terus lama-lama dengerinnya jadi beneran lagu-lagu lama gitu. Kalau Indonesia tuh kayak si grupnya Chandra Darusman ya, Caserio tuh. Chandra Darusman by the way sekarang juga masih suka produksi lagu-lagu dia sendiri sih, maksudnya lagu-lagu baru ya, lagu baru dengan sentuhan jazz dia yang lama kayak Caserio gitu. Tapi lagu-lagu yang di Caserio itu enak gitu. Atau kalau Indonesia juga yang lampau itu kayak penyanyi perempuan tuh lupa lagi namanya, ada lah di playlist di YouTube gitu, Mergi siapa gitu, Mergi Segers ya. Atau juga ya kayak pop rock lama, atau kayak mungkin orang-orang sekarang banyak anak-anak muda banyak nyebutnya kayak city pop kayak gitu. Itu juga enak gitu. Karena ya nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau menurut saya kenapa jadi suka dengerin peralihannya tadi ya, lagu baru dengan style lama dan akhirnya dengerin lagu lama gitu, karena tuh ada efek non digitalnya gitu, atau kayak efek nggak perfectnya efek nggak sempurnanya gitu. Jadi entah kayak overdrive gitarnya, atau misalnya kayak flutter atau bouncing kayak rekaman di pitanya, itu justru yang bikin, atau lo-fi ya kalau anak-anak sekarang nyebutnya tuh, yang kayak low fidelity ya, yang kualitasnya agak-agak kurang, itu justru malah jadi karakteristik, atau malah jadi hal yang enak didengar juga gitu kalau menurut saya gitu. BTW saya baru ingat ya, jadi shout out buat teman saya namanya Dea ya, Graha Dea. Dia tuh punya startup yang bikin ampli atau efek ya kalau nggak salah, efek digital untuk musik-musik retro kayak gitu. Efek gitar ya kalau nggak salah, efek gitar untuk musik-musik retro gitu. Sebenarnya sih nggak spesifik musik retro ya, tapi ya intinya dia bikin bisnis dia adalah software house yang bikin punya produk bikin ampli atau efek digital untuk musisi lah kayak gitu intinya. Aduh aku lupa nama ininya ya, nama apa namanya, nama brand atau nama startupnya gitu. Tapi kami pernah ngobrol juga di podcast
ini kayaknya pas beberapa tahun yang lalu lah, 2 atau 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu. Nanti bisa dicek aja, namanya Grahadea. Dia juga ini musisi elektronik di Homogenic gitu, pemain synthesizer. Ya shout out aja itu karena lagi ngobrolin musik lagi keinget tiba-tiba efek-efek lampau, musik-musik lama, jadi ingat dia. Nanti dicari aja obrolannya di podcast ini atau di Google lah. Menarik sih itu bisnisnya gitu. BTW ini mulai dulu, kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Kali ini versi monolog. Sekarang hari Jumat, tanggal berapa ini? Mana sih? Oh, tanggal 1 persis, tanggal 1 Agustus 2025 jam 16.22. Udah agak lama nggak podcastan, nggak monolog ataupun dengan bintang tamu ngobrol bisnis gitu, karena berapa bulan ya, mungkin kayaknya kalau ngomongin panjangnya ya, kayaknya setahun terakhir nih benar-benar lagi dihajar dunia nih, benar-benar banyak banget aktivitas yang menyibukkan diri, yang membuat diri ini sibuk dengan hal-hal yang sulit gitu. Jadi waktunya sangat tersita, waktu dan juga pikiran sangat tersita gitu. Cuman ini saya coba mau aktifin lagi karena kayaknya minggu depan akan ngerilis podcast bareng bintang tamu. Jadi pemanasan saya mau rilis dulu podcast versi monolog ya, biar yang dengan bintang tamu agak-agak anget gitu. Pendengarnya udah aktif lagi gitu sebelum saya rilis yang dengan bintang tamu. Gak enak kalau ada bintang tamu kan yang dengerin gak terlalu banyak gitu. Jadi mudah-mudahan doain aja segala urusan saya pribadi ataupun juga bisnis bisa lebih baik, sehingga bikin podcast ngobrol bisnisnya juga jadi lebih rutin pengennya sih. Karena ya ngobrol bisnis tuh enak banget sih sebenarnya, paling seneng ya, dan monolog juga sebenarnya ini hal yang refreshing banget gitu. Nah, berkaitan dengan tadi intronya ngomongin masalah ngomongin perihal musik lama dengan aransemen baru atau musik baru dengan aransemen lama ya. Kalau postmodern jukebox itu kan musik lama dengan musik baru dengan aransemen lampau gitu. Tapi juga belakangan juga banyak musisi, karena gairah musik lampau itu atau style lampau tadi itu naik gitu, banyak musisi baru bikin musik baru dengan pendekatan lampau. Sebenarnya ini memang rutin aja sih, kayak zaman dulu juga di Indonesia kayak pasti selalu ada lah yang bikin 80-an, 70-an kayak gitu. Tapi sekarang tuh memang kayak relatif lebih banyak lah kayak gitu di Indonesia ataupun di luar gitu. Nah, berkaitan dengan itu, saya pengen mengaitkannya dengan bagaimana cara kita membuat bisnis atau mengonsep ide bisnis dengan pendekatan musik yang tadi gitu ya, wajah lama dengan ide lama dengan wajah baru, atau ide baru dengan wajah lama kayak gitu ya. Jadi kita cross gitu. Sebenarnya kepikiran gara-gara belakangan ini saya tuh juga gara-gara saya sekarang belakangan suka ngelihat berita-berita terkait startup gitu, karena saya lagi bantuin juga mengkurasi, atau belakangan sering membantu mengkurasi, ada akun Instagram namanya startuphub.id ya. Teman-teman yang belum follow mungkin nanti bisa coba dicek gitu, semacam kayak media komunitas untuk dapetin info terkait dengan digitalisasi dan juga terkait dengan startup lah, sesuai namanya @startup.id
@startuphub.id kayak gitu. Itu lagi mulai saya aktifin lagi juga karena kayaknya di Juli kemarin ya, Tekin Asia itu portal berita Tekin Asia Indonesia tuh kalau nggak salah cabut dari Indo, artinya dia udah nggak bikin pemberitaan dalam bahasa Indonesia lagi ya per Juli kemarin. Jadi mulai diaktifin lagi sih startuphub.id ini gitu. Jadi kita coba ambil peran itulah, walau masih kecil ya. Jadi targetnya sebenarnya tahun ini kalau saya lihat paling juga cuman ngejar ke 10.000 follower ya di IG. Tapi ya alhamdulillah sih sebulan terakhir ini kalau dilihat baru aja tadi siang saya ngeliat itunya view-nya itu ya, insight-nya, view-nya tuh udah 300 hampir 400.000 ya, 400.000 view dalam 30 hari terakhir. Jadi compare to followersnya yang baru 5.000 kalau nggak salah, itu berarti udah 50 kali lebih ya, 50 kali lipat. View-nya lebih banyak, view-nya 50 kali lipat daripada 60 kali lipat bahkan ya, daripada followersnya ya. Jadi coba dicek-cek aja lah, walaupun masih baru gitu, tapi ya mudah-mudahan bisa mengisi peran pemberitaan startup di Indonesia si startuphub.id itu. Nah, gara-gara lagi sering mengkurasi atau baca-baca berita terkait startup di channel itu, di akun Instagram itu, jadinya saya sering lihat berita-berita terkait dengan startup baru ataupun juga ide-ide bisnis baru. Karena walaupun itu media komunitas, tapi juga banyak yang ngirim-ngirimin deck dan segala macam lah di akun tersebut gitu ya, untuk di review dan segala macam gitu. Jadi Jadi gara-gara membaca ide-ide itu gitu, saya jadi melihat itu banyak banget pendekatan yang kayak musik tadi gitu ya, banyak banget wajah-wajah ide-ide baru dengan wajah lama gitu, dan juga sebaliknya ya, ide-ide lama dengan wajah baru gitu. Ini sebenarnya menarik sih menurut saya ya. Contohnya tuh kayak misalnya ada kalau nggak salah postingan kemarin ya, baru di post gitu kemarin, ada model re-commerce ya, sebagai sebuah ide baru gitu. Tapi sebenarnya re-commerce sebagai sebuah konsep baru gitu, padahal itu adalah ide lama kan. Ide lama ya kayak thrifting aja, atau kalau zaman dulu mungkin disebutnya ada juga selain thrifting tuh jual barang reject gitu kan, jual barang reject tapi dengan wajah baru, yaitu pendekatan baru, yaitu kalau dulu kita beli barang second, barang thrifting atau barang reject itu tujuannya hanya untuk ekonomis biar lebih murah, tapi sekarang tuh ada pendekatan dengan value slow fashion gitu, dengan value sustainability gitu ya. Jadi menarik gitu bahwa sebenarnya ide lama bisa didekatkan atau dibaharui dengan cara pendekatan yang baru atau dengan model bisnis baru gitu. Banyak banget gitu yang bermunculan seperti itu gitu. Jadi kayak tadi contohnya itu sebenarnya bisnis thrifting tapi dengan pendekatan baru atau dengan aransemen baru. Kalau musik ya, musik lama dengan aransemen baru, itu kayak tadi thrifting, bisnis lama, ide lama, tapi aransemen barunya adalah dengan mengkaitkan dengan konsep sustainability atau konsep slow fashion, atau ya tadi menghindari fast fashion kayak gitu. Atau kayak warung kopi sekarang kan banyak banget gitu ya, warung kopi sebenarnya itu kan bisnis lama gitu, tapi pendekatan barunya ya dikawinkan dengan misalnya digital app, atau sekarang yang lagi rame juga tuh warung kopi tapi konsep istilahnya tuh third space ya, third space konsep kayak gitu. Jadinya terkesan baru gitu. Dan sebaliknya juga gitu kalau yang saya lihat, dan mungkin ini juga akan menarik ke depannya ya, dua-duanya kayaknya cukup model bisnis, model menarik gitu, bahwa bisnis lama dengan pendekatan baru
atau kalau musik tadi ya musik lama dengan aransemen baru, tapi juga bisa musik baru dengan aransemen lama. Dan ini juga berlaku di bisnis, yaitu ide bisnis baru tapi dengan pendekatan atau model bisnis yang lama gitu. Ini juga belakangan muncul gitu. Bahkan salah satu tech company gede di dunia gitu ya, ini juga melakukannya gitu. Yang saya lihat salah satunya adalah ada model bisnis, misalnya sekarang kan banyak orang ngembangin generate AI ya, ya startup AI lah, banyak banget kayak gitu. Tapi salah satu yang terbesar yang saya lihat itu mereka bikin model bisnis on premise gitu, atau bahkan on offline gitu ya. Jadi alih-alih kita bertanya pada AI yang bersifat online gitu ya, tapi ini dibikin offline gitu. Karena ternyata padahal kan offline model bisnis lama sebenarnya atau pendekatan lama gitu. Tapi ini justru lagi banyak dikembangin juga ya kalau di luar negeri. Jadi bisa tanpa internet nanti kita untuk chatting dengan ChatGPT let's say kayak gitu, atau yang lainnya kayak gitu. Atau juga yang memang udah berjalan dan proven juga, kayak misalnya sekarang banyak banget bisnis kayak apa ya, bukan mengesankan ya, yang nge-branding sebagai edutech gitu ya. Tapi sebenarnya monetisasi utamanya, atau itu kan edutech bisnis baru lah ibaratnya gitu, tapi monetisasinya dengan cara lama sebenarnya, yaitu dengan cara bikin les-lesan gitu ya, dengan bikin kantor fisik untuk orang bisa bimbel yang kayak gitu-gitu. Jadi itu juga akan works. Atau yang model-model ya media komunitas let's say kayak gini, kayak apa ya, Zain gitu ya, Zain media atau media independen gitu ya. Tapi dengan banyak juga yang menggunakan model pendekatan model bisnis lama, yaitu kayak donasi, dan itu udah works banget kayak yang dilakukan sama Wikipedia kayak gitu. Wikipedia ya, betul ya. Wikipedia kan udah berjalan bertahun-tahun dan selalu menjadi sumber informasi kita bersama kayak gitu ya. Kalau kita googling juga bukanya, atau beberapa juga akan nyari referensi yang kesannya lebih valid itu dari Wikipedia. Walaupun sebenarnya itu user generate content juga ya, tapi verified lah orang-orang yang diamanahi atau yang mengambil peran sebagai redaktur dari Wikipedia. Saya sempat mau daftar tuh beberapa waktu yang lalu ya, karena ada kayak volunteering untuk pengisi Wikipedia itu, cuman aduh lupaan juga ya, saya baru jadi ingat. Tapi modelnya adalah tadi ya, model bisnisnya itu donasi, itu juga satu hal yang menarik gitu. Jadi dua konsep yang dibenturkan seperti yang berlaku pada musik tadi ya, lagu baru dengan aransemen lama atau lagu lama dengan aransemen baru, itu kayaknya bisa juga diberlakukan di bisnis ya. Ide bisnis baru dengan model bisnis lama, atau ide bisnis lama dengan model bisnis atau pendekatan baru kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya di podcast ini sebagai pemanas lagi, mudah-mudahan nanti akan konsisten gitu. Ya intinya di episode kali ini tuh saya pengen ngomong ya, jangan apa ya, kayaknya bikin bisnis atau mengembangkan ide bisnis tuh kita harus bisa sekreatif itu gitu ya. Ada ide bisnis yang kadang-kadang kita anggap terlalu jadul, ya jangan-jangan sebenarnya bisa jadi cuma butuh narasi baru gitu. Atau ya sebaliknya gitu ya, kalau punya ide bisnis atau produk yang canggih, jangan lupa juga cara-cara lama untuk bikin orang bisa merasa dekat gitu ya. Ya mungkin itu aja untuk pemanasan podcast Ngobrol Bisnis versi Manual kali ini. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.